Dalam hati manusia ada nafsu, yaitu 3 nafsu dalam hatinya terletak, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsul mutmainnah. Yang dipengaruhi oleh setan 2 nafsu, nafsu amarah dan nafsu lawamah. Ya, nyan adalah jebakan setan diarah dalam hati kita, diarahkan supaya kita membuat atau mengerjakan yang perbuatan yang kurang afdal, meninggalkan perbuatan yang afdal. Katru target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusiz zakiyah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sambung pengajian kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 208 hingga seterusnya. Sambil kita niatkan i'tikaf supaya Allah memberikan pahala bagi kita. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dhalalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam hal keadaan sempurna, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan, lakum, bagimu, aduwwum mubin, itu musuh yang nyata. Fa in zalaltum, maka jika kalian tergelincir, mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, daripada setelah datang kepadamu keterangan-keterangan atau hujah-hujah yang jelas, fa'lamu, maka ketahuilah, annallah, sesungguhnya Allah, azizun hakim, maha perkasa
lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman dengan memakai kata-kata ya nida. Ya nida ini dalam bahasa Arab sebagai kata panggilan, huruf nida. Ayu munada. Munada ini merupakan kata-kata khusus untuk orang yang dipanggil. Hanya menjelaskan tentang tambih, pemberitahuan. Tambih. Siapa orang khusus tersebut yang Allah panggil dalam ayat ini? Yaitu orang-orang yang beriman khusus. Kata-kata orang-orang beriman tidak masuk orang yang tidak beriman. Khusus kepada kita orang-orang yang beriman. Apa firman Allah? Masuklah ke dalam Islam. Kita beriman, tetapi Allah perintahkan masuklah ke dalam Islam secara kafah dengan sempurna. Artinya seseorang masuk ke dalam Islam jangan setengah-setengah. Dalam makna harus sekalian syariat Islam kita mengikuti. Perintah dalam ayat ini ada asbabun nuzulnya. Sebab turun arti asbabun nuzul. Sebab turunnya diturunkan pada Abdullah bin Salam. Nama Abdullah bin Salam sudah beberapa kali kita sebutkan namanya. Di ayat Al-Baqarah yang telah terdahulu, beliau pun sudah disebutkan namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah salah seorang rahib atau pendeta besar orang Yahudi yang masuk Islam. Dan sahabat-sahabat Abdullah bin Salam, manakala mereka membesarkan hari Sabtu, Abdullah bin Salam sudah masuk ke dalam agama Islam, tetapi masih membesarkan hari Sabtu. Hari Sabtu Allah spesialkan untuk umat Yahudi. Hari Sabtu. Bukan untuk orang Islam. Orang Islam hari spesialnya adalah hari Jumat. Tatkala Abdullah bin Salam masuk Islam, masih membesarkan hari Sabtu dan masih wakarahul ibil, masih benci kepada, tidak suka kepada unta setelah beliau Islam. Nah, ini peristiwanya. Maka oleh karena demikian Allah turunkan ayat ini supaya bila mana seseorang sudah masuk Islam, bekas-bekas agamanya harus ditinggalkan. Apalagi kita yang sudah dalam Islam, umat muslimin, yang kita tidak sempurna mengikuti ajaran-ajaran Islam, masih mengadakan ritual atau perayaan-perayaan nenek moyang kita yang dahulu. Faktanya kita masih percaya bahwa bila kita tidak kenduri Rabu Abe, nyo membahayakan orang. Sehingga nak sabuh tempat pegang rakit-rakit, gebuh sesajen, gepilih langkruang. Atau yang laut, yang kruang yang nyata.
Nyan mitos atau fakta? Fakta. Lun kali dengan mata. Dipegat. Bu ti mano bibiraya elenyan bu bulukat elenyan engke cukup menyota pajuh gerau ditrau. Tapi lam keruang. Ini salah satu kepercayaan masyarakat yang menyimpang. Yang itu, yang lagi-lagi model lagi-nya giyu petinggai oleh Allah. Ya, giyu petinggai. Tinggalkan itu. Kalau kita sudah masuk Islam, sudah beriman kepada Allah, tinggalkan perbuatan itu. Nah, yang mebah kaya sesajen. Nyan jamun wate Abdullah bin Salam kepercayaan wate masa Yahudi mengikut perasaan gekun. Itanya perasaan menteng. Ata jamun mengikut berarti gaya manteng peraya urus Sabtu. Abdullah bin Salam masih membesarkan hari Sabtu dan benci kepada yang namanya unta, sehingga mereka mengharamkan makan unta. Ya, hari mendang hanjit paju unta, hanjit jeb susu unta. Nyan masalah. Sehingga turunlah ayat ini memerintahkan kepada setiap orang yang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada untung baik dan untung jahat, beriman kepada hari kemudian, ya, beriman kepada kitab Allah, maka orang tersebut masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Ya. Dalam ayat-ayat yang lain, kata-kata fisalmi, ada yang disebutkan salmi atau silmi, ada yang Islam, ada yang kata-katanya salam, ada yang muslim, beda-beda. Kalau Islam agama, ya, Islam agama. Silmi ajaran dalam agamanya. Maka kata-kata ayat ini udkhulu fi silmi, ajarannya harus diikuti secara sempurna. Ya, masih informasi ayatnya. Jangan setengah-setengah seperti Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabat mereka. Nah, itu kata Allah. Dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, langkah syaitan. Artinya syaitan ini masuk ke dalam hati manusia dengan sangat halus. Berbagai macam cara merusak manusia ini. Yang pertama, langkah-langkah syaitan ini merusak manusia ini melalui perbuatan ke arah syirik. Yang pertama, seperti yang dinakalkan dari pendapat seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan langkah-langkah syaitan ini ada 6. Nak nambah langkah syaitan supaya manusia ini yang sudah masuk Islam bisa sesat, bisa syirik, bisa menyekutukan Allah. Nah, syaitan menjurumuskan manusia untuk syirik. Sama Allah kita percaya, tapi yang lain juga kita percaya. Ya, mesti benar. Yang syirik percaya kepada Allah, tapi yang lain percaya berpegang kepada selain Allah, bukan kepada Allah saja. Masih yakin dalam hati ada kekuatan yang dapat menyembuhkan kita selain Allah. Ada kekuatan lain yang dapat membuat kita kaya. Ada orang kekuatan lain yang membuat kita bahagia. Itu berarti salah satu
bentuk syirik yang dalam hati manusia yang dijerumuskan secara halus oleh syaitan. Dimasukkan rasa was-was dalam hati, sehingga seseorang pergi kepada perdukunan dan sebagainya. Dia yakin bahwa dukun bisa menyembuhkan, padahal secara tauhid tidak ada yang dapat membantu seseorang, menyembuhkan seseorang, menyelesaikan kasus seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dijerumuskan oleh setan dengan yang pertama, perkara syirik. Bila hal tersebut juga tidak berhasil, setan mengajak manusia untuk mengada-ngadakan amalan yang tidak ada dasarnya. Langkah yang kedua setan mengarahkan, mengajak manusia untuk melakukan amalan-amalan yang tidak dilakukan dalam syariat. Yang kadang amalan itu tidak ada sumbernya dan dihias oleh setan seolah-olah itu amalan benar. Ini yang bahaya. Yang kedua diarahkan, buat amalannya yang hana tuntunan, hana dasar syariat, sehingga legetanya udah bikin yang syariat, padahal itu adalah sumbernya dari syaitan. Yang ketiga, syaitan mengajak manusia melakukan dosa besar. Maka dosa rayu, dosa rayu, dosa berzina, dosa minum minuman keras, dosa membunuh manusia, diajak oleh setan. Kalau tidak berhasil, setan mengajak melakukan dosa-dosa kecil, dan arahnya nanti dari dosa kecil menuju ke dosa besar. Pakat dosa ubud, ada masalah dosa ubud. Dosa ubud remeh, tapi dengan dosa ubud ada masalah. Dengan istighfar dengan istighfar astagfirullahaladzim kampun dosa. Padahal nyan perangkap atau jebakan yang dibuat oleh setan kepada orang bisa membuat orang itu melakukan dosa besar. Karena dosa kecil secara terus-menerus yang dilakukan akhirnya menjadi menumpuk, jadi dia dosa besar. Dan kita tidak tahu karena apa Allah Ta'ala murka kepada kita. Kadang bukan dengan dosa besar, kadang dengan dosa kecil yang disengaja. Kita tidak tahu yang mana dosa yang Allah benci kepada kita. Oleh karena itu jangan kita anggap juga remeh kepada dosa-dosa kecil, sehingga kita mudah melakukan dosa-dosa kecil. Ada masalah dosa ubud, ketiga istighfar, kagak pampun oleh Allah. Darinya tak iringi dengan dosa, dengan perbuatan bagus, dihapus dosa kita sebenarnya. Kalau kita tidak sengaja melakukannya, dosa kecil, nyan baru nyokan tak sengaja. Ini yang menganggap remeh dosa-dosa kecil. Yang selanjutnya, yang kelima, setan mengajak kepada hal-hal yang tidak ada manfaat. Dosa ubud kalewat yang mesti hanta tempo buat si dosa ubud. Kalah jebakan setan. Setan tidak menjerumuskan lagi kita melalui dosa kecil tersebut, tapi setan itu mengajak kepada mengerjakan kepada hal-hal yang tidak ada manfaat. Tapi buat yang ada manfaat, buang-buang waktu, buat yang sia-sia, wabeh wate, menghabiskan waktu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat, manfaatnya untuk agama, manfaatnya untuk pribadi. Sehingga apabila hal itu sudah dapat masuk setan ke arah tersebut, sudah dapat digoda seorang manusia, berarti dia sudah berhasil
mengajak manusia untuk buang-buang waktu. Yang keenam, syaitan mengajak manusia mengerjakan amalan yang kurang afdal, meninggalkan amalan yang lebih afdal, ya kalian. Yang trik syaitan. Berarti target hana raya le menyokah hana berhasil atas raya, berarti langkah-langkah selanjutnya sampai akhirnya syaitan itu mengajak supaya mengerjakan amalan yang kurang afdal, meninggalkan amalan afdal. Nah, enan target syaitan. Berarti dua amalan nih katanya, nyopu tajak tuntut ilmu atau ada sembahyang sunat, contoh. Nyan siapa besar pahala menuntut ilmu dengan salat sunat? Besar menuntut ilmu. Syaitan masuk ke arah tersebut. Karena payah tajari. Sembahyang sunat menteng. Berhasil, berarti truk target. Halus permainannya. Berarti kan guna menduagat secara mata, kita lihat secara pikiran, secara perasaan, bahwa secara fakta dua-dua perkara yang baik. Menuntut ilmu baik, mengerjakan salat sunat baik, membuat atau mengerjakan hal yang lain yang baik. Nah, itu ada 3 hal. Itu mana yang kita pilih? Digiring oleh syaitan. Caranya syaitan menghasut. Ya, kalian. Dihasut dalam hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur, arti sudur dalam hati. Dalam hati manusia. Masuk dalam hati. Karena kita tidak bisa melihat syaitan, berarti syaitan menghasut hati kita. Alah kepu tajak kenan, berarti apa bujih menteng. Kepu tajak beut. Sembahyang sunat-sunat menteng. Ya, mesti. Itu adalah bentuk hasut syaitan yang masuk ke dalam hati atau fis sudur. Karena manusia ini ada nafsu dalam hatinya. Dalam hati manusia ada nafsu, yaitu 3 nafsu dalam hatinya terletak, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsul mutmainnah. Yang dipengaruhi oleh syaitan 2 nafsu, nafsu amarah dan nafsu lawamah. Ya, yang adalah jebakan syaitan diarah dalam hati kita, diarahkan supaya kita membuat atau mengerjakan yang perbuatan yang kurang afdal, meninggalkan perbuatan yang afdal. Truk target. Ya. Dan syaitan juga cara kerjanya memasukkan was-was dalam hati. Bisikan apa itu was-was? Yang seperti yang Allah ceritakan dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kata-kata waswas. Khannas nama syaitannya. Yang membisikkan dalam dada manusia, fi sudurin nas. Dalam hati manusia itu namanya si khannas. Dia bisikkan dalam hati, artinya perasaan was-was. Perasaan was-was itu apa? Bisikan yang halus yang dapat mengganggu manusia itu untuk menentukan sesuatu perbuatan atau sesuatu perkara. Itu namanya was-was. Jade. Tambang dalam hati, ruh syaitan diganggu hati kita yang namanya was-was. Sehingga kita melihat ada sebagian orang yang sudah berat diganggu, itu waktu takbir berat, Allahu Akbar. Nah, yang berat kena. Yang was-was. Ulang dong, Allah
Jaro-jaro menan. Menan. Itu masuk syaitan yang bernama khannas dalam hatinya. Karui jin. Ya khannas ya, idang di samping khannas. Apa dia ceritakan dalam apa pada kita? Golompah nidro ni. Hanai tamang lom. Hanai tamang di hanai tamang. Berarti kita memaknai sukar sekali niat ini. Kok payah danin, gimana ni payah tat itamang lamati. Itu sudah berhasil di pekaru berat. Yang biasanya terjadi pada orang yang baru-baru menuntut ilmu, baru belajar ilmu agama, baru ketupu kasat ta'arat ta'yin tentang nid. Ada dalam hati ini bagaimana kita niatkan sahaja saya salat maghrib 3 rakaat mengikut imam menghadap kiblat fardu karena Allah Taala nyan yang dapat tapi tamang lamate elenya benar ceritakan benar istihdar benar menghadirkan niat tersebut istihdar elenya benar ala istihdar muqaranah ya istilah dalam niat. Lalu bisa kita bayangkan segala rukun-rukun salat dari A sampai Z. Berat dia dah sembahyang. Wate dah kun Allah 20 minit ni nah. Kah mungkin niat mentang 20 minit. Karena itu salah memaknai niat. Apa makna niat? Detail ate. Ya. Gampang wate kata-kata niat. Detail hati itu dah sembahyang maghrib dah ikut imam selesai. Allahu Akbar mudah. Tapi kalau tak pertama nid bunuh kasat ta'arat ta'yin muqaranah istihdar tak pertama Allah jaro-jaro menan bitamang wa akbar kabrat yang berarti berat kena gangguan khannas. Ya, salah memaknai niat. Penjelasannya wate dijelaskan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'iyah seperti itu. Tapi maknanya bercerdas. Makna kasat itu naite liate ite ka selesai. Tadang bunuh hanaite ka hanam ke menyo hanaite berarti wawan adang sembayang. Ya, makna mudah supaya mudah. Ini supaya saya jelaskan sedikit supaya mudah salat. Bek susah wate ni. Idron wate ni entu sembayang isya pu. Berarti ni nak sembayang isya ite liate lenya neko imum per rakaat sembayang selesai. Menghadap kiblat selesai. Ite liate menyohana ite nan tupu berarti wawan sembayang. Lawannya wawan. Kiban contoh wawan ban beda sembayang tu wudu tan saputan Allahu Akbarnya nawanya nasah. Itu namanya tidak dikasat, tidak sengaja. Sehingga mudah memaknai niat. Ya lagi yang gampang kan. Niat. Kadang taing berarti telate selesai. Itulah namanya kasat ta'arat ta'yin. Kadente menca mana ta'yin, pedenten menca, kan kadenten menca. Kecuali tanya dah sembahyang tingkat dia sembahyang subuh. Nya hana ta'in keun. Kah mungkin sembahyang tingkat sembahyang subuh. 3 wawan dia nya. Nya makna syaitan tadi mengganggu hati manusia sehingga membisikkan bahwa kamu tidak sah. Enggak payah hari. Menansit urang wate wudu. Kenapa orang membuang-buang air dalam salat? Sampai leganya ikan pula gemana baru sah atau leganya 2 buah drum baru selesai wudu ke itu membuang-buang air padahal dalam wate takalan takaran untuk wudu dalam kitab fikih saboh 5 ka selesai itanya karena mewah 2 buah drum akhirnya jadi mubazir. Al-mubazir ikhwanu syayatin.
Mubazir itu temannya syaitan. Kita tahu, tapi buat praktek hanagli. Muka menteng 10 ke. Jaro 12 ke. Aki 15 ke. Berarti dumnai yang terbuang. Padahal maksimal 3 kali. Minimal 1 kali. Tengah-tengah 2 ke. 1 kali sudah memadak. Yang baik maksimal 3 kali sempurna. 2 ke idang bak tengah. Amalkan itu aja, jangan sampai lebih. Ya, nanti kan. So, teman, siapa yang masuk ketika kita lebih-lebihkan air, itu namanya syaitan, namanya walahan. Idang di samping tanya. Yang belum gelih buka bagi. Itu namanya walahan. Sehingga syaitan itu dengan berbagai cara membisikkan dalam hati manusia supaya manusia ini was-was namanya, supaya manusia karena dasarnya niat baik jadi tidak baik. Pun niat regard sedekah nih itu contoh, tapi untuk hitamnya hana berhasil oleh setan. Kita mau sedekah, hitam hana berhasil, bukan dari sedekah inatam sedekah, tetapi dari hati kita diujubkan, diriakan, ditakaburkan, berhasil. Ya itu. Waktu sedekah untuk supaya gop itu pun. Kan bunuh hana hitam dan yang sedekah le syaitan, tapi dia talbis namanya. Talbis. Talbis itu punya bahasa jino kamu plase. Dah kamu plase? Dah kan? Artinya lagi mesti bunglon kan bunglon. Idang bak kaya hijau je hijau. Idang bak kaya hitam. Yang namanya kamu plase. Atau talbis bahasanya. Iblis itu sangat cerdas mengenai, pandai dia dalam mentalbiskan amalan-amalan manusia supaya amalan itu rusak. Amalan kita baik ke jamaah selalu. Kita mengerat hati ria. Ana lain pane. Dro ku yang jak sebagai jamaah. Yan, rat halus dia masuk. Ya, bak kata-kata halusnya trup kita meng setan karena rusak amalan kita. Nah itu amalan. Igop hana mija api. Ya, bahasanya halus. Dalam hati enggak ada orang lain itu kita dalam hati. Rasanya terasa dalam hati. Urang pane tanyo tagai yang dia jemaah. Dia tak hitung tak kira dalam jemaah dua. Urang set, ro tak keun lagi nyan yang kabi. Di urang set nah jemaah enggak nyan urang je. Kan masuknya secara halus. Nyan tak kikis. Ya, supaya ngeglik ibadah. Ya, artinya supaya karena ikhlas karena Allah, tidak melihat orang lain, tidak karena yang lain. Ya, sebenarnya. Ya, namanya talbis iblis. Rat silaturahmi menansid. Kita mah rat silaturahmi baik, mengunjungi orang lain. Tapi bak menginging orang lain. Ja silaturahmi, ja sama dia, ja berkunjung ke orang sakit, tapi hati melihat orang je hendak mengejatan, anggetim ja, tipis tat pergaulan, ya timoh lah mati itu, kegop, wate kata-kata tipis tat pergaulan orang lain itu dimakanlah amalan kita. Karena kita sudah bercampur dalam hati kita dengan sifat ria. Halo. Ranan kajian jen berarti hana pu setan. Hana rayu tak target. Rat iperia dalam ibadah menyo hana mampu ditam. Hana yak tam katanya jemaah. Hana yak tam katanya sedekah. Hana yak tam katanya ja umrah, tetapi masuk dari cara lain. Ya, yang bahaya. Itu namanya talbis. Ya. Hanai pegagal katanya untuk tapu buat gerd kepada Allah Ta'ala. Tapi dia targetnya memasukkan hati kita
sifat ria, ujub, takabur. Ya. Maka Allah mengingatkan, janganlah kalian manusia wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu adalah jenis-jenis khutuwat dalam Al-Quran, langkah-langkah. Khutuwat sebenarnya langkah-langkah, bahasa lain talbis. Ya? Arti talbisnya kamuflase, di punan, diganggu hati kita supaya tidak amalan kita jadi rusak. Amalan yang dasarnya baik jadi tidak baik. Yang dasarnya ikhlas, IGG kahane ikhlas. Yang dasarnya lillahi ta'ala kalinas. Ya, yang bahaya. Dasar lillahi ta'ala, wate taja lillah, butuh biaya lillah, pakat urang rame-rame lillah, butuh biaya lillah, lamate ka ria. Kanju. Rame-rame dapat kata galang urung-urung. Tapi lamate ka hancu. Ini kan bahaya. Bahayanya talbis. Itu talbis bentuk daripada khutuwati syaitan. Amalan gak zikir akbar nan. Zikir akbar. Tapakat urung amalan-amalan salih. Galak ke malaikat. Galak ke Allah. Tetapi lamate bebersih, begelik. Bekna takabu, bekna ria, bekna ujub. Alanya bekna merasa kita paling bersih, merasa kita paling banyak amalan, merasa kita paling banyak zikir. Nyan yang bahaya. Itu adalah bentuk daripada talbis iblis yang tidak terasa dimasuki pada setiap insan yang sudah melaksanakan amal-amal salih, sehingga amal salihnya tidak ada manfaat nanti satu hari baginya. Itu yang kita sesalkan. Wate tawo tapuo empang raya tapi so. Nyan cukup sedih. Empang raya dengku tapuo tapi empang se. Hinan judul jih raya, salat jamaah, zikir akbar. Elenyan maulid beberayanan. Tapi wate tapuo kosong. Kenapa? Karena sudah masuk jebakan daripada iblis. Laknatillah. Habis. Sekian yang dapat saya sampaikan malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.